hati Tuhan, firman Allah yang akan kami dengar dan kami akan sampaikan, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah pikiran kami dikuduskan, hati kami pun dikuduskan, sehingga firman-Mu benar-benar tertanam di hati kami, dan kami bisa melakukannya itu dalam kehidupan kami. Sehingga Bapa di sorga, benih firman itu dia jatuh di tanah yang subur, dia menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami siap terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Yakobus pasal 3 ayat 1-10. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan cara demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang mencalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada minggu hari ini adalah, saya berikan tema ada kuasa dalam perkataan kita. Sekali lagi ada kuasa dalam perkataan kita, saudaraku. Menurut saudara, apa ukuran seseorang itu rohani sih? Menurut kita, anggapan kita, kualifikasi atau standar daripada kerohanian seseorang itu seperti apakah? Ada yang berkata dia rajin kebaktian, dia rajin ibadah, dia rajin memberi persembahan, dan dia juga rajin kebaktian serta mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian lain. Tapi sebetulnya firman Allah berkata, Yakobus berkata, kerohanian seseorang itu dilihat dari perkataan, dari lidah. Jadi lidah kita ini sangat berpengaruh. Firman Allah tadi berkata bahwa dia itu adalah semacam suatu dunia kejahatan. Dia menyalakan api neraka, dia menjadi pemantik. Jadi kalau dia dikutik sedikit langsung meledak. Itu adalah lidah. Dia adalah seperti racun yang mematikan, kata Yakobus tadi. Jadi saya dan saudara, pagi hari ini kita belajar tentang ada kuasa di dalam perkataan. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pelayan, yang tentu perkataan kita harus jaga. Jadi dia bisa menyalakan api neraka, kata firman Allah. Artinya apa?
Artinya semua kata-kata kotor, semua caci maki, semua tipu daya, berbohong dan lain sebagainya, itu hanya bisa diucapkan, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang penghuni neraka. Jadi penghuni neraka mereka lah hanya bisa melakukan perkara-perkara yang semacam itu. Tapi kalau penghuni sorga, tentu kalimat-kalimat kata-katanya menjadi berkat. Kata-katanya menjadi pendorong, penyemangat, memotivasi orang yang percaya kepada Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang sama kita memuji Tuhan dan berkata praise the Lord. Tuhan itu baik. Tetapi dari mulut yang sama juga kita bisa memvoniskan seseorang, kita bisa mengutuk seseorang, mencaci maki seseorang. Jadi tidak boleh demikian itu terjadi, kata firman. Tidak mungkin dari sumber mata air yang tawar lalu keluar air yang pahit. Itu tidak mungkin. Dari sumber mata air yang baik tentu keluar juga air yang baik, bisa dinikmati. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12, tidak mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun, dan tidak mungkin pohon anggur dia menghasilkan buah ara. Itu jelas tidak mungkin. Pohon anggur menghasilkan buah anggur, pohon ara menghasilkan buah ara. Jadi perkataan kita pada minggu hari ini kita akan belajar tentang ada kuasa dalam perkataan. Kita mesti kata-kata kita harus jaga, karena kerohanian kita justru diukur dari situ. Kalau dia seorang pelayan Tuhan tapi masih suka maki, dia belum rohani. Kalau dia mengaku dia Kristen tetapi dia masih tipu sana tipu sini, dia belum rohani. Dia belum anak Tuhan yang sungguh. Karena kata-kata ini bisa melukai perasaan kita semua, bisa melukai siapa saja. Tadi firman Allah berkata, lihatlah kapal yang besar hanya bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Dia seperti nyala api yang kecil. Lihatlah kebakaran-kebakaran di negeri kita, salah satunya seperti Kalimantan, yang hutan gambutnya terkenal di mana-mana. Hutan terluas di Indonesia adalah Kalimantan. Kita lihat itu hanya dimulai, mungkin hanya sepuntung rok yang jatuh, orang sengaja membuang, lalu terjadi kebakaran yang hebat itu. Jadi kebakaran bermula dari api-api yang kecil. Banyak kali pertengkaran itu terjadi karena dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, dari lidah, dari perkataan. Sehingga dari satu cerita yang satu sambung lagi ke yang satu, dan terus begitu. Lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh saya dan saudara. Jadi perkataan ini harus kita jaga dalam bertutur kata saya dan saudara. Mari kita sama-sama belajar. Kita jaga sikap, jaga mulut, jaga perkataannya. Jangan bikin orang terluka, jangan bikin orang sakit hati. Karena apa? Karena saya dan saudara, kata-kata kita tidak dijaga. Lidah adalah sesuatu yang buas. Tidak ada satupun yang bisa menjinakkannya. Dia adalah anggota tubuh yang paling kecil, bahkan dia tidak bertulang. Tapi lihatlah, sesuatu yang tidak bertulang ini jahat sekali. Dia seperti racun yang mematikan, kata firman Allah. Tengoklah, kata Yakobus, hewan-hewan liar sanggup manusia untuk menjinakkannya. Kita lihat sekarang gajah bisa dijinakkan oleh manusia. Si raja hutan, siapa itu? Singa, bisa dijinakkan oleh manusia. Ada singa bisa main bola, ada gajah bisa apa? Bisa menari. Wah, betapa lucunya. Padahal itu hewan-hewan mematikan, hewan-hewan yang dianggap buas dan sangat menakutkan. Tapi oleh manusia bisa dijinakkan. Singa bisa main bola,
sehingga bisa menari. Wah, luar biasa. Bisa dijinakan. Tapi adakah yang bisa jinakan lidah? Tidak ada seorang pun. Lidah ini adalah api yang menghanguskan. Semua hewan buas bisa dijinakan, tetapi lidah saya dan saudara, kita lihat ini sulit sekali. Hanya bisa dikontrol lewat firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa mengendalikan lidah? Bisa. Kita lihat di dalam Markus pasal 7 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Markus pasal 7 ayat 18 sampai 23, firman Allah berkata, maka jawabnya, apabila kamu juga tidak dapat memahaminya, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dicamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah yang Yesus katakan. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari dalam hati. Jadi rupanya sebelum kata-kata itu dia terucap, terlontar, itu sudah direncanakan di dalam hati. Karena itu Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Bagaimana saya dan saudara bisa mengendalikan lidah? Bisa. Hati kita harus kita jaga. Kalau hati dijaga, menyimpan firman, dan saya dan saudara hanya hal-hal yang baik, maka yang keluar juga adalah baik. Kalau hati hanya menyimpan segala perkara-perkara yang baik, hal-hal yang bersifat tentang menyenangkan hati Tuhan, semua tersimpan di hati. Hati ini hanya untuk hal-hal yang positif, maka yang keluar juga adalah. Tapi coba kalau hati iri, hati dengki, hati cemburu, maka yang keluar juga adalah hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana saya dan saudara bisa mengendalikan lidah? Maka firman Allah berkata, hati ini harus dijaga. Sebelum kalimat itu, kata-kata itu terlontar dan terucap pada bibir dan mulut kita, itu semua harus dari sini dulu. Direncanakan dari sini, dari hati. Apa yang kita mau ngomong sebentar, ini kita sudah wanti-wanti, sudah pikir-pikir, sudah renungkan. Bahkan dalam hati pun kita sudah tahu. Jadi hati yang baik mengeluarkan perkataan yang baik. Hati yang jahat mengeluarkan perkataan yang jahat. Jadi hati kita harus kita jaga. Dari sinilah terpancar kehidupan. Jadi hatimu jangan menyimpan perkara-perkara yang jahat. Hatimu kita hanya merenungkan dan menaruh firman di sini, sehingga yang keluar juga adalah firman, yang keluar juga adalah hal-hal yang baik. Jadi jangan suka iri hati dengan orang lain. Jangan suka cemburu. Maka yang keluar juga tidak semua dikontrol dan berasal dari hati. Kita bisa mengendalikan lidah kalau kita sanggup mengendalikan hati kita. Hati kita hanyalah untuk hal-hal yang baik. Jangan taruh virus di sini. Jangan taruh perkara-perkara jahat di sini. Maka nanti yang keluar juga adalah jahat. Tidak mungkin di sini jahat keluar baik. Wah, itu tidak mungkin. Firman Allah sudah bilang, tidak mungkin dari sumber mata air yang tawar keluar air yang pahit. Keluar juga di air yang tawar. Jadi bagaimana caranya mengendalikan lidah? Hati harus jaga. Yang berikut, saya dan saudara harus jaga perkataan. Kita harus jaga lidah. Hari-hari ini orang saling membenci kiri kanan. Kita harus jaga ucapan kita terhadap istri, terhadap suami, terhadap pasangan kita.
Terhadap kawan-kawan seiman kita harus jaga. Jadi perkataan ini penting. Kadang perkataan itu bisa melukai seseorang. Kan tadi sudah dijelaskan, ini seperti racun yang mematikan. Orang kalau sudah hina dia, jatuhkan dia, langsung hatinya jatuh sekali. Dia sudah tidak mau ibadah, dia sudah tidak mau melayani. Jadi perkataan saya dan saudara kita harus jaga. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini nasihat Rasul Petrus. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Saudara mau melihat masa depan baik, haleluya, jaga ucapan. Saudara mau masa depanmu diberkati Tuhan, amin, jaga perkataan. Kalau perkataan Anda baik, masa depanmu baik. Jadi rupanya perkataan juga itu selain dia menentukan kerohanian seseorang, dia juga menentukan masa depan. Wah, luar biasa sekali lidah ini. Perkataan kita ini. Ada banyak kesaksian anak-anak yang tidak punya. Bapak jualan bakso, dan bahkan ada yang bapak hanya sebagai kuli bangunan, tetapi anaknya bisa berhasil semua. Ada yang bisa jadi insinyur, ada yang bisa jadi dokter, ada yang bisa jadi kapolda, ada yang bisa jadi lagi menteri. Haleluya. Rahasianya apa? Orang tua mereka membekali mereka dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah, maju nak, Bapak masih sanggup menyekolahkan. Jangan putus asa. Jadi penting juga peranan orang tua dan peranan kita semua. Mau melihat hari depan anak-anak kita berhasil, kata-kata kita harus kita jaga. Kita dorong mereka. Jangan kita bilang, Allah kau memang bodoh, kau dasar tidak berguna. Dia langsung jatuh hatinya. Wah, memang aku bodoh, aku tidak bisa bikin apa-apa. Apalagi sampai mengutuk-ngutuki dia. Wah, ini bahaya sekali. Kita berikan dorongan, kita berikan semangat, supaya anak itu terpacu, anak itu terdorong. Jadi betapa pentingnya kata-kata ini. Saya dan saudara mesti jaga kalimat ini. Mau lihat hari depan baik, mau lihat rumah tangga diberkati, jaga ucapan kita. Kata-kata kita harus baik. Kan enak kan kalau apalagi dalam rumah tangga, suami istri saling memberikan masukan, katakan, bukan kata-kata caci maki, kata-kata kotor, ya akhirnya keluarga juga berantakan. Kan indah, haleluya, suami istri bisa saling memuji dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang bagus. Kata-kata pujian, kata-kata saling menyanjung dan saling memuji satu dengan yang lain. Istri juga hati melayang terbang di atas langit kalau dipuji suami. Suami pun demikian, kalau istri memuji dia, weh, dia melayang di atas langit lalu turun lagi ke GPD Damai. Kenapa? Karena saling memuji. Kan bagus kalau suami istri saling memuji. Anda juga bisa mengucapkan kata-kata yang baik untuk pelayanan. Jangan suka jelek-jelekan pelayanan. Jangan suka jelek-jelekan pekerjaan Tuhan. Suka beda-bedain. Allah, gereja sana lebih bagus daripada gereja. Bayangkan. Padahal gereja di mana kau dibesarkan, kau dididik, kau menjadi orang Kristen yang benar. Kau didewasakan, kau bertumbuh dan kenal Tuhan. Jadi mari kata-kata kita harus kita jaga. Jika saudara mau melihat hari depan baik, maka lidah dan kata-kata kita harus kita jaga. Amsal 12 ayatnya yang ke-18, firman Allah berkata, Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bayangkan, kata-kata itu dia sangat luar biasa.
artinya mati semangatnya. Kenapa? Karena kata-kata. Tapi coba kalau kata-kata itu dia membangun. Kita semua hari ini belajar tentang kata-kata. Jangan suka saling menghina satu dengan yang lain. Tidak boleh. Saya anjurkan dalam jemaat ini, dalam pelayanan ini, mari kita saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan. Kita jemaat saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, mulai sampai kepada kita orang tua, pemuda remaja juga begitu. Tidak boleh ada perpecahan di antara kita hanya karena salah paham. Dimulai dari apa? Kata-kata. Gak boleh. Kata-kata kita harus yang baik. Jangan mulut lancang. Kan itu ya kan yang selalu kita bilang, kau lancang sekali. Ini tadi firman Allah sudah bilang. Lancang itu artinya dia suka campuri urusan orang. Itu lancang salah satu. Lalu yang kedua pengertian lancang itu, so tahu. Padahal tidak tahu masalah, bikin diri tahu. Lancang juga itu. Itu masuk kategori lancang. Yang paling parah lancang ini dia suka campuri urusan orang. Jadi ada orang mulutnya lancang sekali, seperti tikaman pedang. Jadi kata-kata ini bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Orang sekarang bukan lagi perang dengan pisau. Orang sekarang bukan perang lagi dengan panah dan busur. Orang sekarang bukan perang lagi dengan senjata. Tetapi sekarang orang saling perang dengan kata-kata. Karena kata-kata ini adalah senjata yang mematikan. Tubuhnya bisa jalan, tetapi seluruh hidupnya sebenarnya sudah habis. Sudah mati dia. Tidak ada semangat. Semua mati, masa depan mati, semangat mati, kerohanian pun ikut mati. Kenapa? Karena kata-kata ini bisa mematikan seseorang. Dia bisa mematikan, dia juga bisa menghidupkan. Jadi ayo kita semangat melayani Tuhan. Banyak hal yang saya dan saudara kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, dalam rumah tangga, dalam karir kita, dalam bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua studi kita. Dan kita perlu motivasi, kata-kata yang bisa mendorong saya dan saudara untuk tetap maju. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26. Firman Allah di sana berkata, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah apa? Yang keras, maka sia-sialah apa? Ibadahnya sia-sia. Itu yang saya bilang. Kerohanian seseorang bukan dilihat dia setia ibadah, tapi kata-kata. Kalau setia ibadah kata-kata lancang, mulut lancang, dia belum Kristen yang benar. Bukan seberapa lama dia menjadi anak Tuhan. Lihat nih, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, kata ibadah di sini, kata beribadah di sini, di dalam bahasa Yunani-nya dia menggunakan kata treskos. Treskos itu artinya adalah terbiasa. Berarti orang ini terbiasa. Terbiasa ibadah, terbiasa melayani, terbiasa melakukan hal-hal kerohanian. Terbiasa. Tapi terbiasa juga nggak cukup kalau lidah tidak dijaga. Kalau lidahnya lancang, mulut belum bertobat, ibadahnya gugur, ibadahnya hancur, anjlok, jatuh semua. Terbiasa beribadah, tetapi kalau mulutnya tidak dijaga, maka firman Allah berkata, ibadahnya semua sia-sia. Jadi jaga perkataan, karena perkataan yang menentukan kualitas kerohanian kita, menentukan kualitas kekristenan kita. Anda rajin ibadah bagus, Anda rajin memberi bagus, berkorban bagus, memuji Tuhan bagus, tapi kalau lidah tidak dijaga, gugur ibadahmu. Itulah yang firman katakan, Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Jika ada seorang menganggap dirinya
dirinya beribadah tapi tidak menjaga lidah, maka ibadahnya sia-sia. Jadi betapa penting perkataan kita. Ada kuasa di dalam perkataan saya dan saudara. Jadilah orang tua yang memberikan dorongan sehingga anak-anak kita terpacu. Ada kuasa dalam perkataan. Karena perkataan itu bisa memberikan semangat bagi orang lain, tapi bisa membunuh dia juga. Lihat anak-anak jalanan yang putus asa. Anak-anak yang kita lihat hanya hirup aibon tiap hari. Dalam semalam bisa habiskan 10 kali. Bayangkan, pusing-pusing kayak ikan pusing kena potas. Tidak ada harapan bagi mereka. Kenapa? Karena itu. Mereka terbiasa setiap hari dikutuki. Kau tidak punya masa depan. Kau tidak akan berhasil. Karena itu Bapak Gembala sekali lagi ulangi kalimat. Dari beberapa tahun yang lalu, sekarang aku ucapkan lagi. Kami suami istri kami, Bapak dan Ibu Gembala, sangat senang melihat saudara diberkati Tuhan. Kami kata tidak iri. Kalau lihat saudara langsung iri begitu. Sebab pada orang kan iri, lihat jemaat diberkati iri. Tetapi kami senang saudara diberkati. Kalau jemaat Tuhan GP Damai diberkati, itu pertanda saudara terima firman luar biasa. Saudara terima firman itu langsung simpan di hati. Dan saudara melakukannya. Tapi kalau saudara dari tahun ke tahun gitu-gitu aja, dari zaman kompeni sampai Indonesia sudah merdeka, masih begitu-begitu saja modelnya. Berarti kau dengar firman itu, firman dia hanya sampai di plafon gereja. Dia melayang-layang lalu turun lagi. Dia tidak nyangkut di hati. Dia masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Kalau dia masuk di hati dan mendarat di hati luar biasa, berarti saudara ada perubahan. Dulu suka maki, sekarang mulut hanya memuji Tuhan. Dulu suka bersungut, sekarang kalimat hanya berkata Tuhan Yesus baik. Ada perubahan dalam sikap kita semua. Jadi kata-kata kita harus jaga. Karena ada kuasa dalam kata-kata. Dalam Kejadian pasal 31 mengisahkan tentang Yakub. Dia salah paham dengan mertuanya Laban. Karena Yakub melihat, ini saya punya bapak mantu ini, tatapannya setiap hari seperti sudah beda ya. Kayak sudah tidak senang dengan saya, karena hidup tinggal di sini dan orang. Akhirnya Yakub mengambil tindakan, saya keluar saja, tinggalkan ini orang tua ini. Tapi saya bawa anak-anak, saya bawa saya punya harta semua, dan saya bawa istri. Terjadi salah paham antara mertua dan anak mantu. Yakub membawa Rahel, mereka pergi keluar, melarikan diri. Informasi masuk kepada Laban, Tuhan, Yakub melarikan diri bersama anak Rahel. Laban pergi menyusul. Dalam Kejadian pasal 35 kesusul. Laban betul menyusul mereka dan kesusul. Laban berkata, apakah seperti ini tindakanmu, Yakub? Tidakkah engkau memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku, lalu kau pergi? Masa kau pergi model begini? Tidak bastom ke, tidak kasih informasi ke, basuara ke. Lalu kau pergi juga, bukan hanya pergi begitu, kau mencuri terafim milikku. Terafim itu adalah patung dewa keluarga. Dianggap bisa memberikan keberuntungan. Di zaman dulu, zaman perjanjian lama, semua pasti punya patung itu, terafim. Patung keluarga, patung kecil. Itu dianggap memberi keberuntungan. Jadi Laban berkata, kau telah mencuri terafim. Yakub berkata, mana mungkin? Oke, kau periksalah. Sekiranya kau dapatkan terafim itu kepada siapa, biarlah dia mati. Yakub langsung bersumpah dengan kalimat itu. Ternyata Rahel yang mengambilnya. Istrinya sendiri. Yakub tidak tahu. Di Kejadian pasal 35 apa yang terjadi? Rahel mati, melahirkan Benyamin. Jadi perkataan itu punya kuasa. Yakub berkata, kau temukan terafim pada siapa, biar dia yang mati. Rahel mati.
Jadi kata-kata ini sangat berbahaya. Mari saya dan saudara belajar mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Jangan saling menjatuhkan, gak boleh. Kita harus menjaga lidah, kita harus jaga perkataan. Mau lihat hari baik, mau lihat masa depan, saya dan saudara jaga kata-kata. Karena ada masalah, ada pergumulan apapun, kita tetap bersyukur. Saudara lihatlah pelayanan ini banyak pergumulan. Kami hamba Tuhan belajar membiasakan diri untuk tetap hidup stabil, tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak saudara juga begitu. Rumah tangga saudara tentu tidak selamanya jalan tol bebas hambatan. Pasti saudara melewati onak dan duri. Anda jalan juga kadang di atas duri. Anda jalan teriak-teriak, aduh sakit ah. Ada batu-batu dan kerikil-kerikil kecil. Itu bisa menghambat perjalanan dan langkah. Bahkan itu bisa membuat engkau tersandung lalu kau jatuh. Mari kita biasakan diri untuk selalu bersyukur. Ada kuasa dalam perkataan kita. Jangan kutuki anak-anak, gak boleh. Jangan saling mengutuk. Ada sumpah serapah yang keluar dari mulut bibir kita. Kalau itu ada, kita berdoa, kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya jangan terjadi seperti siapa? Yakub. Istrinya mati melahirkan anak, yaitu Benyamin. Jadi kalimat kita harus kita jaga. Yang terakhir, bagaimana ucapan kita dapat mendatangkan berkah. Amsal 18 ayat 21. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Kita akan lihat ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 21 sudah dapat. Haleluya. Mari kita baca. 2, 3, mulai. Hidup dan mati dikuasai dia. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Kata menggemakannya artinya mengulang-ulang. Kutuk yang kemarin diulang lagi hari ini. Kutuk yang bulan lalu diulang lagi hari ini. Kutuk yang tahun lalu diulang-ulang terus. Caci maki yang hari kemarin diulang lagi hari ini. Dan terus akan terbawa-bawa begitu. Gak boleh. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buah. Mengulang-ulang. Kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah yang diulang-ulang. Kata firman, siapa suka menggemakan, siapa suka mendengungkan, maka dia pasti akan memakan buah. Jadi saya dan saudara kita belajar menahan diri. Kita belajar lewat kontrol apa? Kontrol hati. Hati yang sudah diperbaharui. Hati yang sudah diperbaiki oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 21 ayat 21 juga firman Allah berkata, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yesus tidak suruh murid berdoa dalam konteks ini, tetapi hanya disuruh berkata-kata. Jadi kata-kata itu punya kuasa. Yesus tidak bilang berdoalah. Yesus hanya bilang berkata saja. Jadi kata-kata. Yesus tidak suruh berdoa. Yesus hanya bilang ucapkan saja. Ucapan itu punya kuasa. Ucapan itu punya kekuatan yang dahsyat. Kalimat itu apalagi kalau kita imani, maka saya dan saudara akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Kata-kata kita dengan kata-kata iman. Bukan hanya Matius, bahkan Musa pun mengatakan hal demikian. Ulangan 29 ayatnya yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya.
supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Kata-kata firman yang kita ucapkan, kata-kata yang selalu saling mendorong, saling menguatkan satu dengan lain. Jadi jaga ucapan kita terhadap sesama, nggak boleh. Pokoknya kalimat kita harus kalimat-kalimat yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Kata-kata iman. Dalam Kejadian pasal 22 ada cerita tentang Abraham. Abraham diuji oleh Tuhan. Abraham itu pergi, Allah berkata, berfirman kepada Abraham, pergilah ke salah satu gunung yang akan kutunjukkan padamu, yaitu Gunung Moria. Pergi ke sana dan bawa Ishak. Lalu kau persembahkan dia di sana sebagai persembahan buat saya. Firman Allah berkata, Abraham tidak nego. Dia tidak melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Dia langsung kerjakan. Padahal ini anak mau disembelih. Tapi dia melakukan. Dia taat kepada Tuhan. Sebelum Abraham dan Ishak pergi dan akan mendaki ke atas gunung, pergi ke atas gunung yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kedua bujang pembantu Abraham berkata, Tuhan, hendak bawa kemana kalian berdua? Abraham berkata, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku dan anakku Ishak akan ke sana sembahyang. Setelah sembahyang kami kembali. Bayangkan, itu kata-kata iman. Harusnya ketika pergi ke sana Ishak nggak ada, aku sendiri yang balik, Ishak nggak balik karena Ishak mati di sana. Tapi dia bilang setelah sembahyang kami kembali. Itu kata-kata iman. Betul, Tuhan hanya tes dia. Aku hanya mau menguji imanmu sampai di mana ketaatan padamu. Karena Allah sudah siapkan satu domba yang tertambat dan tersangkut. Kau persembahkan domba itu, ganti anak. Aku tahu kesetiaan. Abraham berkata, aku dan anakku akan ke atas sana. Ke bukit itu kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali. Harapan dia, iman dia dengan Ishak masih bisa kembali. Dia tidak kembali sendiri karena Ishak telah mati di atas, telah aku korbankan untuk Tuhan. Dia tidak bilang kepada pembantunya itu, tinggallah kau di sini dengan keledai ini. Aku akan ke atas akan sembelih anakku. Dia mati di atas, lalu saya turun sendiri. Saya kembali pulang sendiri. Dia tidak bilang begitu. Tetapi yang dia katakan bahwa nanti aku dan anakku pasti akan kembali. Anda sakit hari ini, kau percaya iman dan katakan aku sembuh, pasti terjadi. Kata-kata iman. Anda pusing-pusing sakit kepala sebelah migrain, kau tumpah tanda berkata, aku percaya oleh darah Kristus aku telah disembuhkan. Kau pulang pasti terima kesembuhan. Asal dengan iman, jangan ragu. Aku percaya pasti Tuhan siapkan masa depanku ke depan ini. Aku belum melihat, tapi aku imani, aku percaya. Di depan mataku berkat sedang on the way, sedang dalam perjalanan. Berkat sedang dalam OTW. OTW itu singkatan dari on the way, dalam perjalanan. Kan kita bisa singkatkan OTW kan? Eca ada di mana? Cepat tempo OTW. Itu on the way bahasa Inggrisnya. Sedang dalam perjalanan. Jadi berkat sedang dalam perjalanan. Sedikit lagi nyampe untuk saya dan saudara. Sedikit lagi tiba buat kita. Jadi perkataan kita harus jaga. Kalau saudara pagi hari datang sakit di lutut kah, dimanapun tumpah tangan dan berdoa, bilang aku percaya hari ini juga aku pulang dari gereja ini pasti sudah sembuh. Tapi kalau saudara dengar firman Allah, saudara sudah tidak senang, sudah gesek kaki ke sana kemari, sorong pantat ke sini ke situ. Orang pikir kau punya bisul 3 di pantat, sehingga duduk tidak nyaman. Kau tidak percaya juga, kepala sakit, bilang Allah ini paling saya mati juga, mati sudah.
karena kata-kata kita. Jadi kita jaga. Karena itu saya percaya, biarlah kata-kata ini menjadi berkat. Kita jaga. Bapak Gembala tidak mau dengar-dengar lagi saudara saling sumpah serapah, saling kutuk mengutuk, dan saling menjatuhkan satu dengan yang enggak boleh. Sekarang India dengan Pakistan, mereka perang. Ini sekarang lagi rame, lagi perang sana India dan Pakistan. Itu perang antara nuklir, perang antara bom, dan perang antara apa? Senjata. Tapi kita sekarang perang antara apa? Kita perang dengan kata-kata. Dan kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. Ada orang yang mulutnya lancang, kata firman Allah, seperti tusukan pedang yang mematikan. Jangan kau patahkan semangat kawan dengan kata-katamu yang boleh. Lihat kawan dia loyo, kuatkan dia. Ayo semangat melayani. Ayo semangat lagi kita melayani Tuhan. Kelihatanku hari ini loyo sekali. Ada masalah kah? Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu. Jangan kawan loyo, saudara bilang kawan seiman loh, saudara bilang Allah memang kau orang berdosa, kau tidak layak cari Tuhan hari ini. Akhirnya dia tidak sembahyang, dia tidak ibadah karena sudah dibilang kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi semangat ini penting, kita melayani Tuhan harus semangat. Jadi jemaat Tuhan tetap semangat melayani Tuhan, haleluya. Pemuda remaja tetap semangat ya, ada amin pemuda remaja. Pemuda remaja masih semangat, amin. Itu baru bilang, kalau semangat begini, ayo kita memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita melayani Tuhan.